Komisi 3 hari ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Empat hal penting yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan undang-undang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia 1945, Undang-Undang 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, Undang-Undang Sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus sampai 1955 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang 1945 Dekret Jakarta 5 Juli sampai 1959 sampai 1999. Yang kelima, Undang-Undang 1945 hasil perubahan dari tahun 1999 sampai sekarang. Penetapan Undang-Undang tahun 1945 hasil perubahan. Yang pertama, perubahan pertama tahun 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 pada sidang tahun MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Ketiga, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Keempat, perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan pada 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan 2022 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil perubahan Undang-Undang 1945 sebelum perubahan. Yang pertama, pembukaan. Kedua, batang tubuh 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 aturan peralihan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan, yang pertama pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Lembaga legislatif berisikan yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Wewenang MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dari masa jabatannya. Keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat. Yang ketujuh, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. 8. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tertinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga tahta tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR. Wewenang DPR ada 1. Membentuk undang-undang. Yang kedua, memberikan persetujuan ataupun tidak persetujuan pada rancangan undang-undang tentang APBN. Ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang keempat, dipilih secara pemilu. Kelima, jumlah anggota DPR 560 orang. Yang keenam, masa jabatan DPR cuma 5 tahun. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD. Wewenang DPD yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kedua, memberikan pertimbangan pada DPR atas rancangan undang-undang. Ketiga, DPR
DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. 4. DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Kelima, anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi. B. Lembaga eksekutif. Yang pertama, Presiden. Wewenang Presiden adalah: yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ketiga, menetapkan peraturan pemerintahan dan lain-lain. C. Lembaga yudikatif. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. MA wewenangnya adalah: yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan undang-undang. Ketiga, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ketiga, memeriksa dan memutuskan perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum. Keempat, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. 5. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi. Keenam, tingkat lembaga peradilan di Indonesia. Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia: MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Wewenang MK adalah: 1. Mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kedua, memutuskan sengketa lembaga negara. Ketiga, MK terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang 1945. 3. Komisi Yudisial atau KY. Wewenang dari KY yang pertama adalah mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim. Yang kedua, KY terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Baiklah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata-kata yang terbelit selama penjelasan saya. Saya Rahmada Aprilia meminta maaf karena maklumkan saja saya ini manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.